hari ini, minggu ini, karena kebetulan bertepatan dengan ini ya, Ibu nggak tahu apakah cuti bersama ya kalau nggak salah ya, kalau untuk PNS ASN itu cuti bersama. Tapi kalau pihak swasta kayaknya masih masuk ya, kayaknya ya, yang Ibu tahu sih ya. Nah, untuk mengejar target ya teman-teman ya, karena Ibu sangat berharap bahwa meskipun kita praktikum agak santai, tapi semua materi yang ada di praktikum itu harus tuntas tersampaikan begitu ya kepada Anda semua. Sehingga buku praktikum yang Anda miliki ini ya Anda punya jawabannya ya, yang sudah kita bahas bersama-sama ya, seperti itu. Baik, di layar Anda sudah Ibu share screen ini untuk instruksi. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, oke, baik ya. Oke deh, jadi di sini ada instruksi 7. Ya, seingat aku tuh instruksi 7 aku belum sempat ngebahas deh. Ya, belum sempat ngebahas ke teman-teman semua. Tapi ini sudah harus Anda kerjakan. Ya, ini Ibu juga belum sempat untuk ngecek lagi hasil pekerjaan Anda. Ya, tapi kita coba untuk bahas ya untuk instruksi 7 itu dan instruksi 8. Hari ini saya ingin mentuntaskan 2 instruksi sekaligus ya. Teman-teman nggak apa-apa mau direkam boleh, silahkan ya, silahkan direkam perkuliahan kita pada pagi hari ini, tapi Ibu minta jangan disebarluaskan ya, hanya untuk kebutuhan pribadi diri Anda masing-masing aja ya, seperti itu. Baik, pada instruksi 7 kita diminta untuk menghitung, menyetor dan melaporkan PPh pasal 21/26 masa pajak Desember 2023. Jadi gini teman-teman, dari awal kita ngerjainnya sudah menggunakan tarif TER. Gitu ya, kita sudah menerapkan kebijakan yang terbaru ya mengenai penggunaan tarif efektif rata-rata. Oleh karena itu ya meskipun di buku praktikumnya 2023 tetap kita mau mengaplikasikan kebijakan yang harus kita lakukan terhadap penghitungan PPh pasal 21. Ya, oleh karena itu pada masa Desember 2023 ini tetap harus kita lakukan penghitungan mengikuti aturan yang terbaru ya dari tarif efektif rata-rata. Oke, nah untuk ngerjainnya ya, untuk ngerjainnya sebentar, di halaman berapa sih tadi? Nah, untuk ngerjain itu ya, jadi teman-teman semua, kalau saya ini saya kerjain satu-satu ya untuk masing-masing daripada wajib pajaknya. Kayaknya Ibu sudah ngasih buku penghitungan PPh pasal 21/26 ya kepada Anda semua. Ya, sehingga jika Anda mempelajari, membaca dan mempelajari dari buku tersebut, dan kemudian kayaknya materi Excel saya juga udah saya kasih deh kepada Anda semua tuh, materi untuk PPh pasal 21 ya, adanya di perpajakan 1 ya itu. Nah, di situ di bagian PPh pasal 21 sudah ada ya, sudah ada template-nya gitu ya, template untuk menghitung di Excel-nya. Ya, penghitungan PPh pasal 21. Nah, strategi menghitung PPh pasal 21 bulan Desember itu adalah kita harus tahu dulu berapa besarnya penghasilan bruto. Ya, berapa besarnya penghasilan bruto selama 1 tahun. Untuk masing-masing daripada wajib pajak tersebut. Kita harus tahu. Ya, kalau di sini saya bikin satu-satu nih, berperdana berapa. Itu kan ya, ini sambil dicek ya, sambil dicek hasil pekerjaan Anda sama apa enggak sama yang Ibu kerjain ya, gitu ya, sambil dibuka hasil pekerjaannya. Terus udah gitu, kalau udah ketemu penghasilan bruto yang Anda sudah kerjakan, baru kemudian kita bisa ngitung PPh pasal 21 di bulan Desember. Karena PPh pasal 21 di bulan Desember tidak lagi menerapkan tarif efektif rata-rata. Untuk bulan Desember kita pakainya tarif progresif pasal 17 ayat 1 huruf A. Ya, kita pakai tarifnya itu, kita nggak lagi pakai tarif efektif rata-rata. Ya, oleh karena itu teman-teman di bulan Desember ya mekanisme penghitungannya adalah kalau udah ketemu penghasilan bruto ya, Anda kurangi dengan biaya jabatan, ini wajib, biaya jabatan ini wajib ya, wajib sebagai pengurang dalam penghitungan PPh pasal 21 khusus untuk pegawai tetap. Biaya jabatan ini diberikan hanya khusus untuk pegawai tetap. Ya, selain dari pegawai tetap dia nggak dapat.
Ini sudah ada bukan template ya, given dari undang-undang ya, berkaitan dengan biaya jabatan tersebut. Terus dikurangi lagi sama iuran THT, tunjangan hari tua. Ya kan ada semua tuh ya di di soal tuh tentang THT kan ada semua. Nah, ini udah dikurangin semua, ketemu yang namanya penghasilan neto setahun. Lalu dikurangi dengan PTKP. PTKP berdasarkan status daripada setiap wajib pajak. Hasilnya adalah PKP. Kalau udah nilai PKP ini kita kalikan dengan tarif yang progresif, ketemu PPh pasal 21-nya setahun gitu, lalu dikurangi dengan PPh yang sudah kita bayarkan dari Januari sampai dengan November. Ya, lihat di mana? Ya, lihat di tabel. Ya, dari tabel sini nih. Ya, kok saya di sini nih. Nah, dari tabel sini. Ini adalah PPh yang sudah kita bayarkan dari Januari sampai dengan November. Lihat di tabel sini. Itu ya teman-teman ya, ketemu nih nilainya di sini sekian. Dah, ini. Dah, kalau sudah Anda kurangkan dengan PPh yang terhutang dari Januari sampai dengan November, selisihnya kalau positif kita sebut kurang bayar. Berarti nanti di bulan Desember mengalami kurang bayar. Itu ya. Lanjut. Itu baru untuk si sopo jedenge mau akbar perdana. Sekarang kita lanjut yang berikutnya untuk wicaksana. Wicaksana juga sama. Ya, teman-teman. Nah, wicaksana ini nanti mekanismenya yang pertama cari dulu total dari seluruh penghasilan bruto setahunnya. Dah, lalu kurangi dengan biaya jabatan. Biaya jabatan masih ingat ya teman-teman ya? Mekanisme penghitungan untuk biaya jabatan itu 5% dikali dengan penghasilan bruto setahun. Maksimal diperbolehkan adalah 6 juta. Maksimal diperbolehkan adalah 6 juta. Jika hasilnya melebihi daripada 6 juta, maka Anda pakainya 6 juta. Nah, ini kayak gini nih. Ini kan si akbar kan lebih daripada 6 juta. Ya, maka yang Anda gunakan sebagai penghitungan pengurang adalah angka 6 juta. Karena maksimal di angka 6 juta untuk biaya jabatan. Ya, lalu kemudian di sini kalau untuk kasusnya sopo iki wicaksana ya, kasusnya wicaksana. Si wicaksana ini dia ternyata penghasilan brutonya kurang dari 6 juta. 5.430. Ya berarti ini semuanya kita gunakan sebagai biaya jabatan pengurang. Ya, biaya jabatan pengurang. Ya, sama ya, kemudian dikurangi dengan JHT atau THT-nya itu, ketemu penghasilan neto setahun, ya hasilnya Anda kurangi dengan PTKP, ketemu PKP, gitu ya. Nah nanti PKP-nya ini belum dibuletin ya. Kalau dibuletin hasilnya sama nggak sih? Harusnya dibuletin ini. Dibulatkan dalam ribuan ke bawah. Ini kok nggak aku buletin ya? Sebentar deh, kalau aku buletin. Ya berarti dibuletin ya teman-teman gitulah ya. Pokoknya nanti dibuletin ya. Nah dibuletin, baru kemudian hasil pembulatannya tersebut Anda kalikan dengan ya nilai tarifnya ya, kalikan dengan tarifnya. Oh ini nggak dibuletin. Kalau nggak dibuletin nanti hasilnya beda soalnya ya. Nah gitu dibuletinnya, harus dibuletin teman-teman ya. Berubah nggak sih? Ya, harusnya berubah ini, nanti mengalami perubahan semua ini, harusnya ke sana-sana. Lanjut ya. Jadi seperti itu. Ya ini nanti semuanya dicek sama Anda semua, cara ngitungnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah penghitungan di Desember ya. Desember cara ngitungnya seperti ini. Jangan lupa ya. Nah, karena minggu depan Ibu sudah mulai tes lisan lagi. Ya, saya minggu depan udah mulai tes lisan lagi. Jadi teman-teman ya diingat-ingat karena ini menjadi bagian dari yang akan saya tes lisankan, begitu ya. Nah, tes lisan itu kan mulai dari ini nih. Dari instruksi 7 dan instruksi 8 tes lisannya. Ya, gitu ya. Nah, itu akan menjadi tes lisannya. Ya, nah ini nanti di Anda lihat lagi. Ya caranya ya, cara penghitungannya seperti apa. Ini satu-satu saya cek dulu deh. Ini kayaknya belum saya buletin semua deh ini Ibu nih. Baik. Ada yang beda nggak sama Ibu penghitungannya? Atau semuanya
sama dengan Ibu hasil penghitungannya. Jangan-jangan belum dikerjain lagi. Udah dikerjain kan? Kerjain dong. Oke, oh iya keren. Iya dong, sip. Ya, udah dikerjain semua kan ya. Boleh sih Bu, tapi harus tetap kerjain ya teman-teman ya. Karena kan ini praktikum Ibu ngambil nilainya dari sini ya teman-teman. Kalau Anda tidak mengerjakan gimana caranya saya nanti ngambil nilainya ya, selain daripada nilai tes lisan. Ya, jadi ini tolong sesibuk apapun diri Anda, luangkan waktu untuk mengerjakan. Gitu ya, sesibuk apapun dirimu ya. Oke. Ini saya rubah dulu deh, karena ini ternyata Ibu belum Ibu. Ini harus dibulatkan, karena pembulatan di PKP itu adalah amandemen dari undang-undang ya teman-teman ya, untuk wajib pajak orang pribadi. Saya aja lupa ya, jadi kalau mahasiswa saya lupa ya wajar sebetulnya ya. Jangan kayak saya lupa ya, ini nggak boleh lupa harusnya. Oke, satu-satu saya lihat. Banyak ya, ini agak kerja keras memang. Nah, kalau berarti kan di sini dapat dikatakan dia tidak terhutang pajak. Itu teman-teman. Ya, karena hasil PKP-nya adalah negatif. Ya, negatif itu kan kalau di pajak itu diasumsikan dia mengalami kerugian. Nah, kalau kerugian itu kan berarti bukan penghasilan. Kalau dia bukan penghasilan berarti nggak ada PPh-nya. Ya, kalau bukan penghasilan berarti tidak ada pajak penghasilannya. Ya, oleh karena itu pada posisi dia ini negatif, maka tidak ada pajak yang terhutang. Nah, di sini mengakibatkan untuk di bulan Desember itu adalah nilainya lebih bayar. Ya. Terus Robi. Nah, ini juga sama, ternyata Robi juga negatif PKP-nya. Berarti dia tidak ada nilai pajak yang terhutang. Kok kecil banget. Nah, lanjut. Wiryawan udah bulat, oke, berarti nggak perlu dibuletin lagi. Astria wes bulat, berarti nggak usah dibuletin lagi. Ini nggak usah dibuletin, ini Charles ya, terakhir ya. Nah, oke, ini Charles. Ya, Charles adalah hasilnya, ternyata dia lebih bayar. Banyak lebih bayarnya teman-teman ya, ternyata ya. Ya, dapat dipahami, karena kan kita pakai datanya kan adalah data sebelum tarif efektif rata-rata berlaku. Ya, jadi kemungkinan akan terjadi lebih bayar. Ya, nah sekarang teman-teman PPh pasal 21 dengan adanya Kortex kalau mengalami lebih bayar, nanti yang mengajukan pengembaliannya itu adalah pihak pemotong. Ya, perusahaan. Nanti perusahaan yang akan mengirimkan surat, mengirimkan permohonan kepada DJP, ya KPP agar kelebihan bayar tersebut dikembalikan, ya itu restitusi atau digunakan untuk membayar pajak yang berikutnya alias kompensasi. Itu semua nanti yang mengajukan adalah dari pihak perusahaan. Ya, kenapa nggak wajib pajaknya sendiri Bu sekarang yang mengajukannya? Kalau Ibu lihat sepertinya ini karena adanya perubahan kebijakan yang ada di Kortex ya, sehingga semua dana uang itu kan hanya dari satu sumber. Satu sumbernya itu adalah rekeningnya si pengusaha. Ya, jadi oleh karena itu nanti uang-uang yang akan masuk lagi juga harus masuknya ke rekeningnya perusahaan. Maka yang mengajukan itu adalah pihak perusahaannya. Kalau entah itu mau dikompensasi atau mau direstitusi terhadap kelebihan bayar tersebut. Ini kasus PPh 21 ya teman-teman ya. Kasus PPh pasal 21. Saya belum lihat untuk yang jenis yang lainnya kalau lebih bayar tuh gimana. Karena kebanyakan selama ini untuk perkembangan di Kortex itu kelebihan bayar itu banyak terjadi di PPh pasal 21. Ya, yang beberapa seminar workshop yang saya ikuti itu kebanyakan para pengusaha itu keluhannya seperti itu ya untuk PPh pasal 21. Ya, baik, sampai di sini ada yang mau ditanyain sama Ibu sebelum aku beralih ke sheet yang berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman, oke Raihan ya, mudah-mudahan teman-teman ini ya paham ya teman-teman ya bagaimana cara untuk
menghitung daripada PPh pasal 21 tersebut. Ini Rehan nih, Rehan lagi bikin tutorial nih ya, cara cari jodoh nih ya. Ibu baru lihat nih, semalam baru di-share sama Pak Ridwan soalnya di grup dosen-dosen ini. Ya kan, wah boleh nih. Ya, gimana caranya Ibu mau mendukung Rehan ini? Ada linknya nggak? Atau link di mana si Dwi itu? Apa link di Instagram? Wah Ibu punya Instagram soalnya ya, nanti boleh lah. Boleh follow Ibu ya kan. Tapi nama Instagramnya emak-emak ya, kayak anak Ibu Mama tuh Instagramnya emak-emak banget ya, namanya juga Mama udah emak-emak ya. Jadi isinya kayak gitu-gitu deh, gak kayak kalian kan isinya kan keren-keren tuh Instagram kan. Oke deh, gak ada yang menanya, insya Allah bisa dipahami semuanya ya teman-teman semua. Kita berlanjut sekarang ke setelah kita selesai menghitung besarnya daripada nilai PPh 21 bulan Desember untuk setiap wajib pajak atau yang bekerja di perusahaan tersebut, kita lanjut melakukan rekapitulasi. Kan Anda disuruh ngerekap nih, ya disuruh ngerekap berapa sih PPh-nya gitu ya, yang harus dibayarkan di bulan Desember, ya, yang harus dibayarkan di bulan Desember ini. Tolong dipahami teman-teman, pada halaman 23 buku 2 ya, ini instruksinya adalah Anda diminta untuk membuat ringkasan atau rekapitulasi besarnya PPh pasal 21 bulan Desember. Berarti hanya Desember toh. Hanya Desember saja yang Anda lakukan rekapitulasi. Gitu ya. Oke, tapi di sini ternyata kolomnya nggak cuma Desember doang, Bu. Kolomnya di sini ada juga PPh yang dipotong selama setahun. Nah, kalau PPh dipotong selama setahun, berarti nanti Anda ngitungnya untuk selama 1 tahun. Data selama 1 tahun Anda munculkan di sini. PPh-nya berapa? Bu, PPh selama setahun tuh yang mana toh? Nah, ini loh teman-teman. Ini nih. Ini PPh setahun nih teman-teman. Nih PPh pasal 21 setahun. Ya, tak kasih warna deh. Warnanya apa ya? Warnanya biru ya, biru. Nah, sebiru hatiku. Nah, ini warnanya biru aja nih. Nah, ini warnanya biru. Biar teman-teman ingat. Ya, ini kita ya. Ibu lagi biru nih soalnya ya nih. Background nih, Ibu aja udah biru nih. Ya, ini nih dari sini nih. Ini PPh pasal 21 setahun ini. Ini ya teman-teman ya, gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman pengen tahu dari mana sih ngambil angka ini nih, yang setahun ini, nah dapatnya dari situ, dapatnya dari sini. Berarti kan nanti setiap daripada wajib pajak tersebut, kita kan bisa tahu PPh setahunnya berapa, dan seterusnya. Gitu ya, oke dah, pinter semuanya. Sehingga di total, ya, untuk Desember ternyata totalnya minus. Berarti kalau gitu kan mengalami lebih bayar. Kalau dihitung secara akumulasi setahunnya nggak minus, positif ternyata, tapi nilainya sekian. Ya, oleh karena itu di bulan Desember tidak ada pembayaran PPh 21 bulan Desember. Ingat ya teman-teman, bulan Desember nggak ada pembayaran PPh pasal 21. Kenapa kok nggak ada? Karena setelah kita akumulasi hasilnya adalah minus gitu. Tapi Bu, itu si Akbar positif ya kita bayarin. Ya toh, Puspitasari positif ya kita bayarin sejumlah ini. Tapi kalau ditanyakan direkapitulasi secara keseluruhan di bulan Desember nggak ada. Karena hasilnya adalah minus. Gitu ya teman-teman? Oke deh. Udah. Kalau sudah, terus lanjut yang berikutnya, Anda diminta untuk membuat yang namanya bukti potong. Ya, bukti potong PPh pasal 21. Ini bukti potongnya ini. Bukti potong adanya di halaman berapa aku lupa. Nanti cek lagi ya. Formulirnya seperti ini nih. Form 1721A1. Ini bukti potong.
Bukti potong dibuat untuk seluruh wajib pajak ya, seluruh wajib pajak, mau dia yang dipotong pajak atau dia yang nggak dipotong pajak, tetap kita bikin bukti potong. Itu ya teman-teman ya. Nah, nanti disesuaikan nilai-nilainya ya. Ini kan saya masih pakai data yang lama ya teman-teman. Jadi di sini pasti akan terlihat nilainya semuanya dikenakan pajak semua. Tapi nanti Anda jangan ya, kalau emang dia negatif ya nanti hasilnya harus tetap juga negatif. Cara membuat bukti potong kita awali dari penomorannya terlebih dahulu ya. Kalau 1.1 ini kan given dari formnya. 12 itu kan berarti Desember, 23 tahunnya, 0001 ini urutannya. Ya, urutan dari mana Bu? Ya tadi lihat teman-teman ya, lihat di sini nih. Ya toh, Sopose, Akbar, Wicaksana, Abdurrahman, kayak gini-gini. Ya, seperti ini menjadi urutan. Nah, ini menjadi urutan kita untuk membuat bukti potong. Siapa yang bikin bukti potong? Perusahaan. Tolong diingat-ingat ya, nanti kalau aku tanya ya, kalau nanti saya tanya pada saat tes lisan, siapa sih yang bikin bukti potong? Jangan Akbar. Ya, jangan nanti Anda jawab Akbar. Wajib pajak itu sendiri, jangan. Ya, PPh pasal 21 itu wajib pajaknya siapa? Wajib pajak PPh pasal 21 adalah karyawan, pegawai, siapapun yang menerima penghasilan PPh pasal 21 itu adalah wajib pajak PPh pasal 21. Ya, nggak boleh ya, jangan bingung ya teman-teman ya. Nah, bedakan dengan PT Dwi. PT Dwi bukan wajib pajak PPh 21 teman-teman. PT Dwi itu adalah pihak yang disebut sebagai pemotong atau pihak ketiga. Pihak ketiga atau pemotong itu adalah PT Dwi. Gitu. Makanya sistemnya di sini adalah withholding sistem yang memberikan hak kepada pihak ketiga. Siapa pihak ketiganya? PT Dwi. Apa hak yang diberikan kepada PT Dwi? Ngitung, motong, mungut, bayar, lapor. Itu haknya PT Dwi. Gitu. Ya, bukan si Dwi ya. Dwi ada di sini lain nih ya. Kalau Dwi mah temennya ibu dia. Lain. Nah, di sini nih, lanjut. Masa perolehan penghasilan ya 01/12. Oke, ya. Terus udah gitu NPWP pemotong, berarti si PT Dwi-nya di sini nih, PT Dwi namanya, ini NPWP-nya dia. Terus kemudian identitas penerima penghasilan yang dipotong, berarti identitas daripada si wajib pajaknya. Lihat di mana? Ya lihat di buku 1. Di buku 1 kan udah ngasih tahu tuh, ya toh, sapa wae sing entuk penghasilan, ya toh, siapa aja yang dapat penghasilan kan dikasih tahu di sini nama-namanya ya, dan seterusnya. Nah, itu. Ini ya toh. Nah, ini kan ada informasi tentang si wajib pajak tersebut. Wes, apa saja yang diisi? Ini diisi yang lengkap ya teman-teman. Kalau sekarang pakai Cortex kan diklik-klik ya, klik seperti itu. Nah, ini Ibu harapkan nanti karena sekarang sangat dipermudah dengan adanya digitalisasi ya. Tapi perlu sekali kita teliti, mencermati ya, dengan teliti ya teman-teman ya. Jangan main submit begitu aja ya sebelum Anda yakin. Ibu nggak tahu bisa diundo apa enggak kalau misalnya itu paling diperbaiki ya. Kalau misalnya ngisi di Cortex itu. Nah, itu nanti dicek lagi ya, jangan sampai Anda mengsubmit sesuatu yang ternyata ada kesalahan. Tadi marahin dirimu soalnya sama bosmu nanti ya. Dah dikasih tanda objek pajaknya yang mana 21/100/01 karena ini berkaitan dengan pegawai tetap ya, ini berarti yang Anda silang. Terus penghasilan brutonya tulis ya, tulis penghasilan brutonya berapa. Ini kita sebagai pemotong pajak ya harus mengisi dengan baik dan benar. Ini nyonteknya di mana Bu? Nah, ini kan nanti bisa lihatnya di kertas kerja tadi teman-teman yang sudah kita lakukan tadi. Kan di sini kan kelihatan nanti gaji pokok totalnya piro, iki piro, pindahkan ke sini. Ini informasi setahun ya teman-teman ya. Yang Anda pindahkan ke sini adalah angka-angka nilai setahun. Dah,
Terus pindahkan semuanya dipindahkan ke sini. Oke, hingga nanti nilai yang tertera di sini haruslah nilai yang sama dengan apa yang sudah Anda hitung. Ya, harus sama nilainya nanti dengan yang sudah Anda hitung, yang sudah Anda rekap. Ya, gitu ya teman-teman ya, nilainya harus sama nanti. Kalau beda, dihitung lagi. Ya kok beda, hitung lagi. Kok ada yang salah, hitung lagi. Jangan sampai. Nah, ini sebenarnya ini rekapan ini nih. Ini ya, ini yang Anda pindahin semua itu ke sana. Ya, yang Anda gunakan data ini semua ini teman-teman, itu adalah data yang Anda gunakan untuk mengisi ini. Maka nilainya harus sama dengan tabel tersebut. Wes, terakhir identitas pemotongnya. Ya, karena si Akbar yang dikasih kepercayaan ya dia ini. Oke, tanggalnya teman-teman, tanggalnya 31 berarti akhir Desember. Mintanya akhir Desember. Ya, oke. Tolong dipahami bahwa bukti potong ini hanya diberikan kepada pegawai tetap. Setahun cuma sekali. Makanya datanya di sini semuanya data tahunan. Karena cuma setahun sekali dibuatnya pegawai tetap itu. Jadi pegawai tetap sehubungan dengan dia penghasilan tetapnya, nerima bukti potongnya cuma setahun sekali. Kapan itu? Di akhir Desember. Gitu teman-teman. Terkait dengan penghasilan tetapnya dia. Tapi kalau dia punya penghasilan selain penghasilan tetap, nah itu dibuat bukti potong sesuai dengan bulan di mana dia memperoleh penghasilan tersebut. Kalau penghasilannya di luar daripada tetapnya dia. Gitu ya teman-teman ya. Wes, siji-siji, satu-satu, semua dibikin untuk setiap wajib pajak. Akbar, Wicaksana, Abdurrahman ya, Permana ya, dan seterusnya. Meskipun dia tidak dipotong pajak, Bu, iya, tetap meskipun dia nggak dipotong pajak, nanti hasilnya minus tetap dibikin ya teman-teman. Ya, karena ini adalah hak yang harus diberikan kepada si wajib pajak. Jadi si wajib pajak kan harus tahu, ya, bukti pemotongan pajaknya meskipun hasilnya minus, gitu. Ya, nah terus nanti ini kalau dengan kaitannya dengan Kortex, kalau Anda atau kita pada posisi sebagai pemotong pajak sudah membuat bukti potongnya ini harus kita input ke setiap akun Kortex pegawai kita. Ya, jadi nanti tugas kita sebagai PT Dwi ini ya, masukin setiap bukti potong itu ke setiap akun-akun Kortex pegawainya. Seperti PNJ. Ya, saya sekarang bukti potong udah nggak masuk ke email saya lagi. Bukti potong itu sudah masuk ke akun Kortexku. Ya, kalau sampai belum masuk ya saya nanti konfirm lagi ke PNJ. PNJ tolong dong dimasukin. Tolong dong diupload ya bukti potong saya. Sebab kalau nggak ada uploadan dari PNJ untuk bukti potongku itu aku nggak bisa ngisi SPT tahunanku. Dan itu udah Ibu coba, nggak bisa Ibu ngisi. Itu. Ya, jadi sekarang dengan adanya Kortex ya wajib pajak harus aware benar ya dengan kewajibannya dia. Ya, kalau sudah dilanjutkan ya untuk bulan September tersebut karena tidak ada pajak yang dipotong berarti tidak ada ini SSP-nya tidak ada, kosong nanti. SSP-nya kosong, nggak perlu Anda bikin SSP karena bentuknya kan adalah lebih bayar. Nah nanti kalau di Kortex itu biasanya nanti akan ada pilihan lebih bayarnya mau diapain, mau direstitusi atau mau dikompensasi, tinggal kita klik nanti. Gitu. Lanjut yang berikutnya. Tapi tetap kita harus melakukan pelaporan untuk SPT massa. SPT massa periode Desembernya. Untuk PPh pasal 2126 tetap kita harus melaporkan. Ya, meskipun di situ mengalami lebih bayar. Oke, kalau pakai Kortex sekarang kan caranya dari halaman induk otomatis akan muncul nanti halaman lampirannya. Tapi kalau pakai cara yang lama berarti kita masih menggunakan cara yang lama, kita awali dari lampirannya terlebih dahulu.
lampirannya Anda isi teman-teman, ya sama seperti tadi. Pastinya untuk daftar SP-nya tidak ada, nanti dikosongkan saja teman-teman, karena setelah kita hitung kembali ternyata dia mengalami lebih bayar gitu kan ya, berarti ini tidak ada. Lalu kemudian daftar bukti pemohon ini juga tidak ada. Lalu di sini ini terkait dengan si Widayanti Udayana bla 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 ya kan, ini sama ya dengan yang bulan-bulan yang sebelumnya ya teman-teman. Lalu kemudian di sini berkaitan dengan wajib pajak pegawai tetap tadi, meskipun dia mengalami lebih bayar tetap kita isi gitu ya teman-teman ya. Ini juga tetap kita isi. Bedanya apa toh iki untuk yang sebulan ya toh, ini untuk yang setahun. Nah, ini untuk yang setahun nih, untuk yang setahun berarti ini adalah penghitungan bruto setahun sama PPh setahun. Yang di sini penghitungan bruto sebulan berarti bulan Desember tok ya, sama PPh yang bulan Desember saja. Wes, kemudian setelah itu baru kita masuk ke lampirannya. Ya, lampiran yang paling utama di sini seperti ini, sama lah ya dengan yang sudah Anda kerjakan di periode atau di masa-masa yang sebelumnya. Baik halaman 1 maupun halaman 2 ya, ini sama. Oke, periode yang sebelumnya. Nah, itu adalah instruksi 7 ya. Mana instruksi? Nah, ya, instruksi 7. Wes, ini menjadi bahan untuk tes lisan besok ya, teman-teman ya. Tolong dipelajari ya, diinget-inget. Ya, makanya Ibu minta direkam tadi supaya bisa diikuti kembali kalau ada yang Anda lupa. Lanjut yang berikutnya sekarang instruksi 8. Suruh ngapain instruksi 8? Instruksi 8 ini komplit, yang aku bilang sih sangat komplit ya, komprehensif banget di instruksi 8 ini. Di instruksi 8 ini Anda diminta untuk penghitungan penyetoran jika memang ada kurang bayar, dan pelaporan PPh badan. Ya, pelaporan PPh badan. Berarti di sini Anda diminta untuk melakukan aktivitas yang terkait dengan penghitungan PPh badan di akhir tahun. Ya. Oke. Berarti akan ada yang namanya rekonsiliasi fiskal. Ya, tolong dibaca-baca lagi ya, rekonsiliasi fiskal itu apa, kayak gimana, seperti apa mekanismenya, peraturannya, ketentuannya, ya mengenai rekonsiliasi fiskal, bagian mana saja yang perlu kita rekon, ya atau kita lakukan rekonsiliasi fiskal. Nah, minggu lalu Anda diminta untuk mengerjakan instruksi 8 nomor 1 sampai 3 kalau nggak salah, sampai 2 aku lupa ya kan. Nah, ini Anda diminta untuk mengerjakan ini. Sebetulnya di sini sudah jelas sekali instruksinya. Menghitung penghasilan neto fiskal. Penghitungan dilakukan dengan menyusun laporan rekonsiliasi fiskal, yaitu laporan keuangan komersial yang dikoreksi sesuai dengan informasi yang tersedia, termasuk melakukan penghitungan depresiasi menurut fiskal, menghitung pajak-pajak yang telah dibayar melalui pemotongan pihak ketiga atau yang sudah dibayar di luar negeri, menghitung PPh terhutang ya untuk tahun pajak 2023, menghitung kredit pajak dalam negeri dan luar negeri. Ya, jadi kita mau ngitung kredit pajak dalam negeri dan luar negerinya berapa. Oke, pajak yang dibayar di dalam negeri yang boleh dikreditkan dapat dilihat pada bukti pemotongan dan atau surat setoran pajak yang ada pada lampiran kasus buku 1. Perlu diingat kembali bahwa PPh dalam laporan keuangan komersial merupakan seluruh pajak yang telah dibayarkan melalui pemotong pemungut pihak ketiga, baik final maupun tidak final. Pajak yang dibayar di luar negeri baik boleh dikreditkan sebagai pajak luar negeri maupun tidak boleh dikreditkan, dan angsuran bulanan selama tahun 2023 dapat dilihat pada hitungan sebelumnya. Wes iki ya. Nah, kalau hari ini suruh ngitung kurang atau lebih bayar pajak, ngitung angsuran bulanan PPh pasal 25 dan menyusun SPT PPh ya, SPT tahunan PPh bagi wajib pajak badan. Nah, kita selesaikan teman-teman ya, kita selesaikan. Tahap pertama itu adalah Anda diminta untuk menghitung penyusutan fiskalnya. Ya,
Penyusutan fiskal itu beda sama yang komersil ya teman-teman. Ada beberapa kebijakan di fiskal yang berbeda sama kebijakan yang ada di komersial. Ya, Bu, data untuk aset berwujudnya di mana? Buku 1. Ya, di buku 1 sudah diinformasikan. Ini dia nih, ini buku 1 nih. Saya itu gede ini baik. Nah, ini buku 1 nih. Sudah diinformasikan di buku 1. Daftar aset tetap berwujud. Ya. Terus, Bu, itu ada umur ekonomis. Teman-teman, umur ekonomis menurut akuntansi. Anda dimintanya ngitung. Ini penyusutan menurut pajak. Berarti Anda pakai metode perpajakan. Ya, ingat-ingat ya, apa sih yang membedakan? Pada bagian manakah terjadi perbedaan penghitungan penyusutan antara akuntansi sama fiskal atau sama pajak? Ya, yang pertama, dari metodenya. Pajak cuman boleh yang namanya metode garis lurus sama saldo menurun, itu pajak. Pajak cuman boleh itu. Yes, lanjut. Ada pengelompokan di dalam pajak itu. Ada kelompok bangunan sama kelompok non bangunan. Makanya di sini kan tabelnya nih, kelompok bangunan. Ya, terus dibagi itu di atasnya adalah non bangunan. Karena memang itu kelompoknya. Terus untuk yang non bangunan ada 4 nih, 4 kelompok lagi. Kelompok 1, 2, 3, 4. Untuk yang non bangunan boleh pakai metodenya garis lurus sama saldo menurun. Tapi kalau untuk yang metode bangunan, baik itu yang permanen tidak permanen, cuman boleh garis lurus toh. Nanti diingat-ingat ya. Udah kok, ini sudah ada ini sepertinya sudah saya sudah menginformasikan kepada Anda semua itu materiku di perpajakan 1. Nanti dibuka lagi deh. Buka lagi Excel yang sudah saya kasih ke Anda di perpajakan 1. Ya, di situ ada tuh rangkuman yang sudah saya buat mengenai penyusutan secara fiskal, secara pajak. Lanjut, apa meneh ya. Yang berikutnya adalah, pengelompokan 1, 2, 3, 4 ini perbedaannya ada di mana? Tadi di masa manfaat. Kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, ya, kelompok 3 16, kelompok 4 20. Berarti ada di masa manfaat. Bangunan itu ada 2. Misalnya ngomongin bangunan, ada bangunan yang permanen sama yang tidak permanen. Yang permanen itu masa manfaatnya 20, yang tidak permanen 10 tahun. Ya teman-teman ya. Nah, terus apa meneh ya? Di pajak itu ya, waktu penyusutan mulainya penyusutan ya, penyusutan sudah dapat dimulai pada saat aset tersebut dimiliki oleh wajib pajak. Walaupun belum berproduksi. Contoh ya. Bu, itu sepeda motor. Oke. Sepeda motor dibelinya sekarang nih Bu, bulan Mei 2026. Berarti bulan Mei udah bisa disusutin, udah bisa. Ya, karena itu sepeda motor dibeli langsung datang ke perusahaan sepeda motornya. Pokoknya yang penting itu barangnya sudah ada di tempatnya si WP. Itu udah bisa disusutkan di bulan tersebut. Peralatan pabrik ini juga sama. Mekanismenya kayak gitu. Tanpa harus menunggu peralatan pabrik ini beroperasi dan menghasilkan produk. Nggak harus nunggu seperti itu. Kalau pajak nggak perlu kayak begitu. Agak beda sama akuntansi. Kalau akuntansi itu kan harus nunggu dulu sampai itu si aset atau si peralatan tersebut memproduksi gitu ya. Menghasilkan suatu produk. Barulah pada saat itu boleh disusutkan. Kalau di pajak enggak teman-teman. Selama sudah datang ke tempatnya WP, sudah diterima oleh WP, ya pada periode itu sudah dapat disusutkan.
Apalagi perbedaannya nilai residu, nilai sisa. Ya, kalau di akuntansi mengakui alias memperhitungkan nilai sisa tersebut. Tapi kalau di pajak tidak mengakui adanya nilai sisa. Artinya gimana? Artinya adalah di dalam pajak itu disusutkan seluruhnya. Sehingga di tahun terakhir penyusutan akan nol, habis semua disusutkan, tidak ada nilai sisanya. Itu menurut pajak. Gitu teman-teman. Ya, oke. Ini sudah saya kerjakan. Ya, nanti bisa Anda cek di tempat pekerjaan Anda apakah sama dengan yang sudah saya kerjakan ini. Ya, kalau ada perbedaan nanti coba Anda hitung-hitung lagi, lihat-lihat lagi di mana letak perbedaannya. Ya, ada yang nanya, Bu, itu 6.500.000 dapat dari mana? Dapat dari harga perolehan dibagi dengan masa manfaat atau dikali dengan persentase. Ya, garis lurus, karena di sini seingat aku ya untuk kasus PT Dwi Ananda ini penyusutannya pakai metodenya semuanya garis lurus. Biar gampang teman-teman. Kalau saldo menurun kan agak ribet, makanya sama Siti Resmi dibikinnya garis lurus. Ya, udah dapat semua angkanya. Nanti kalau ibu tanya bisa jawab ya. Dari mana angka ini, dari mana dapatnya ini dari mana dapatnya, gitu ya. Nah, ini kan kalau saya di sini kan saya publish nih nilainya segini, ya toh. Nah nanti kalau aku tanya dapat angka ini dari mana toh, nanti jawab sama ibu ya. Minggu depan aku mau nanya. Lanjut sekarang. Terus menghitung nilai buku sisa awal tahun 2023. Tak kasih contoh mebel. Harga perolehannya segini, akumulasi penyusutannya sampai dengan awal 2023 segini, ya toh, sehingga nilai buku sisanya, ya nilai buku fiskal di awal tahun 2023-nya sekian. Ini udah ada semua ini teman-teman, ini semua udah ada, tinggal Anda lengkapi dari mana angka-angka ini diperoleh, ya, ini udah ada semua. Lanjut. Kalau ini sudah dilakukan, ya tahap berikutnya kan diminta untuk menghitung PPh yang telah dibayar di dalam negeri maupun PPh yang telah dipungut oleh pihak ketiga. Ini sudah ada semua ini ada informasi ini. Lihat di buku 1. Mulai dari bukti potong halaman 20. Ya, nah ini totalnya segini, dapatnya segini. Nanti Anda cari semua ya teman-teman ya. Ada kok bukti-buktinya, ada semua. Ini udah tak kasih tahu nih. Dari semua bukti potong tersebut yang digunakan hanya ada piro iki 16. Hanya 16 bukti potong ya yang kita akui sebagai pajak yang telah dipotong pihak ketiga selama tahun 2023. Ini pajaknya PT Dwi. Tapi yang motong, mungut, dan lapor adalah pihak ketiga teman-teman. Ini pajaknya PT Dwi. Ini pajaknya PT Dwi yang nantinya akan kita jadikan kredit pajak di akhir tahun. Ngono ceritanya. Ya, akan kita akhirnya jadikan kredit pajak di akhir tahun. Ya, nanti ketemu angkanya seperti ini. Ya. Oh iya, ya betul. PPh pasal 22 dan 23 seluruhnya dapat dikreditkan. Kalau PPh final nggak bisa dikreditin ya teman-teman ya. Nah, karena kredit pajak itu hanya untuk jenis-jenis pajak yang tidak final. Lanjut tugas yang berikutnya. Nah, melakukan rekonsiliasi fiskal. Ini udah tak kasih tahu di sini. Ini ada koreksi positif. Ya ini yang yang penyusutan pabrik tadi. Tapi saya nggak kasih tahu nominalnya berapa ya teman-teman. Nanti tolong Anda cari sendiri. Tapi di sini sudah ada hasilnya. Terus lanjut. Ini berkaitan dengan gaji sopir. Ya tadi ini ada koreksi. Aku mau tanya deh. Apa sih yang dimaksud dengan koreksi positif? Ada yang bisa bantu aku nggak? Koreksi positif itu apa? Apa yang dimaksud dengan koreksi positif? Izin jawab Ibu. Siapa? Mau kasih apa?
Boleh ya, Nayan aja. Oh, boleh. Jadi kalau koreksi fiskal positif itu adalah koreksi yang jika dilakukan itu akan menambah laba fiskal Ibu. Oke, baik ya. Koreksi positif adalah betul ya, koreksi baik terhadap pendapatan, ya penghasilan maupun beban atau biaya yang dampaknya akan menyebabkan laba fiskal menjadi naik. Maka dia disebut koreksi positif. Nah, kalau koreksi negatif gimana? Mutiara ya. Mutiara. Kalau koreksi negatif ya Bu? Ya sebaliknya Bu, berarti dia hasil akhirnya itu mengurangi laba fiskal ya Bu? Iya, mengurangi laba fiskal. Gitu teman-teman. Ya, jadi nanti kalau Anda bingung, kok ini sebetulnya masuk positif atau masuk negatif toh? Anda lihat dampaknya ke laba tuh gimana? Dampaknya ke laba fiskal itu gimana? Ya, jadi perubahan angka daripada penyesuaian atau koreksi tersebut memberikan dampak kepada labanya itu seperti apa? Apakah labanya itu akan naik atau labanya akan turun? Kalau labanya naik, ya berarti koreksinya positif. Kalau labanya itu turun, berarti koreksinya negatif. Itu ya teman-teman ya. Nah ini sudah saya cari nih. Nanti akan ketemu yang namanya laba bersih. Ya, kok laba bersih sesudah pajak sih? Laba bersih sebelum pajak dong, kan nggak boleh ya, nggak boleh ada pajaknya dulu. Jadi sini nih, laba bersih sebelum pajak ini adalah nilainya sekian. 1.248.000.000. Ini PKP nih teman-teman jadinya ya, alias penghasilan kena pajak. Angkanya segini. Dan di sini, nah kan gini Bu, mana aja sih Bu yang mengalami akun mana saja yang mengalami koreksi? Nah, Anda lihat di buku 1. Di buku 1 ini sudah ada informasinya nih teman-teman di sini. Saya open ini informasi nih. Nah, di sini kan informasi tentang PT Dwi laporan laba ruginya, ya toh. Terus nanti di bawahnya itu ada informasi tentang penjelasan laporan laba ruginya dan informasi tambahan untuk menghitung penghasilan neto fiskal. Ya, nah ini nih semua nih ada kaitannya nih dengan rekonsiliasi nantinya. Semua nih mulai dari A, B, ya toh, C, D, E, F, G, H, I, J, terus bablas sampai ke MNO. Nah ini semua ini ada kaitannya nih. Semua ini ada kaitannya dengan proses kegiatan kita melakukan koreksi. Gitu teman-teman. Ya, di sini udah aku kasih catatan. Ini berkaitan dengan penyesuaian pabrik ini, dengan gaji ini, tiket perjalanan keluarga ini, penyesuaian negatif berkaitan dengan masalah aset. Ya, nah, berarti di sini ada informasinya. Apa meneh? Iki berkaitan dengan sumbangan, ya. Terus ini kerugian piutang. Nah, ini kan berkaitan dengan piutang mana yang benar-benar dapat diakui dan tidak diakui kan untuk piutang kan. Ya, karena kan di pajak itu tidak boleh mengakui adanya cadangan piutang. Ya, cadangan piutang tak tertagih kan nggak boleh di pajak itu. Terus premi keluarga. Nah, ini juga mesti dikoreksi di bagian sini ya. Terus apa meneh iki? Beban perizinan ini adanya di yang lain-lain ya. Ini beban lain-lain sanksi ya teman-teman, beban lain-lain lagi di sanksi apa sih yang tidak boleh diakui dalam pajak itu? Sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan itu tidak boleh Anda akui sebagai beban atau biaya menurut fiskal, jadi nggak boleh. Oleh karena itu jika komersial mengakui adanya sanksi pajak, maka nanti di fiskal itu tidak boleh diakui sehingga perlu adanya koreksi. Mana ya? Wes lanjut. Pendapatan dividen, ini pendapatan, nah ini bukan objek pajak teman-teman. Jadi di sini dianggap bahwa dividennya tersebut diinvestasikan kembali. Masih ingat ya dividen ya? Entah kalau Ibu tanya dividen. Ya.
Dividen, mau itu dividen dari dalam negeri, mau dividen dari luar negeri. Kalau dia itu diinvestasikan kembali sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, maka dia menjadi objek yang tidak dapat dikenakan pajak. Alias masuk kepada objek PPh pasal 4 ayat 3. Dia menjadi objek yang dikecualikan kalau dia diinvestasikan kembali. Tapi kalau dia tidak diinvestasikan kembali, maka dia menjadi objek pajak. Objek pajak pasal berapa? Tergantung yang nerima dividen. Kalau yang nerima dividennya orang pribadi, objek pajaknya final, pasal 4 ayat 2. Kalau yang nerimanya badan, objek pajaknya PPh pasal 2, 3. Ya, gitu ya. Oke deh, lanjut. Sewa bangunan nggak boleh ya diakui sebagai pendapatan loh. Kenapa Bu? Lah itu sewa bangunan itu kan pasal 4 ayat 2 final. Nggak boleh kita akui pendapatannya di situ. Bunga deposito juga nggak boleh karena dia masuk kategori objek pajak final. Ya, terus yang berikutnya. Beban administrasi bank ini juga nggak boleh ini karena berkaitan dengan yang final tadi. Beban perawatan bangunan yang disewakan ini juga nggak boleh karena berkaitan dengan sewa bangunan tadi, ya, maka nggak boleh juga kita masukkan sebagai pendapatan atau beban di luar usaha. Terus yang berikutnya adalah bunga dari Australian Bank. Bukan objek pajak yang diakui di tahun 2023. Kenapa? Karena nilai tersebut diakuinya 2024. Gitu. Maka dia tidak boleh diakui nih. Sebesar berapa sih nih? Kayaknya 25 juta dikoreksiannya ya. Nah, di sini. Lanjut. Nah, ini pajak penghasilan udah pasti nih, di sini nggak ada. Ya, udah. Oh ya, sudah ketemu nih PKP-nya, ini PKP ya teman-teman ya. Ini istilahnya buat itu adalah PKP penghasilan kena pajak. Ya, PKP. Lanjut terus kemudian ngapain nih? Kita akan ngitung peredaran bruto teman-teman. Masih ingat ya cara ngitung peredaran bruto? Peredaran bruto diperoleh dari penjualan bersih ditambah pendapatan dari luar usaha ditambah pendapatan dari luar negeri menurut komersial. Oke, Anda makainya data laporan laba rugi komersial, jangan pakai yang fiskal. Ya, jangan pakai yang fiskal. Dah. Ternyata ketemu angka 8 miliar 255. Nah, kalau peredaran brutonya 8 miliar 255, berarti kita mau pakai tarif yang mana untuk ngitung pajaknya di akhir tahun? Siapa yang mau ini? Siapa di sini? Ada siapa sih? Jangan Rehan lagi, jangan ini. Oh, ini kita mau pakai yang mana nih kita ngitung pajaknya nanti? Ada siapa aja sih ya? Ada Nikita. Oh, ada Cian hadir ya. Ada Dwi, ada Eka. Oke. Hasna, Kaila, Kesya. Oke. Mau pakai tarif yang mana kita, teman-teman? Untuk hitung PPh di akhir tahun? Jika kita tahu bahwa nilai peredaran brutonya 8 miliar sekian. Siapa yang mau bantu Ibu? Ananda mau bantu aku nggak? Oh, Cian, mana si Cian? Cian mana Cian? Lagi jualan lagi Cian. Mana si Cian? Hadir, oke. Mau pakai tarif yang mana Cian?
Ayo Cian, mau pakai tarif yang mana? Nih, sini nih. Kan udah ketahuan nih, perbedaan brutonya 8,2. Berarti kita mau pakai tarif yang mana? Kok ke sini sih? Itu udah Ibu kasih tahu tuh. Yang mana Cian? Siapa nih yang resain? Bu, katanya. Oh iya, Oke. silakan. Ya, Yang PPH Badan Umum nggak sih Bu? ya PPH Badan Umum ya, oke, good. Karena di atas itu kan dia di yang 50% dulu itu Bu. Yang apa sih namanya? Pokoknya PPH Badan Umum 22%. Terus ada fasilitas pengurangan tarif 50% nggak sih Bu? Iya betul. Oke, good, betul ya. Jadi teman-teman tolong diinget-inget ya. Nanti aku tanya loh. Ya minggu depan aku tanya. Kalau untuk wajib pajak badan, ini di tampilan saya di Excel saya udah saya rubah nih ya, udah ke sheet 32 ya. Nah, di sini nih teman-teman, untuk PPH badan kita akan menerapkan tarif yang diatur dalam pasal 31E. Ya. Pasal 31E. Ya. Di mana pada pasal 31E ini ada yang disebut dengan tarif fasilitas. Ya, tarif yang diberikan kepada badan ya berupa fasilitas tambahan tarif. Berapa nilai daripada tambahan tarif tersebut? 50%. Nah, sehingga tarif fasilitasnya akan diperoleh angka 11%. Dari mana angka 11%? 22% kali 50%, ketemu 11%. Tarif fasilitas. Oke. Terus tarif yang tidak fasilitas, besarnya 22% ya juga masih dipergunakan. Nah, kalau begitu dengan adanya peraturan di pasal 31E menyebabkan wajib pajak badan itu punya 3 pilihan, si Jiloro Telu punya 3 pilihan, 1, 2, 3. Apa saja pilihannya? Jika peredaran brutonya kurang dari 4,8 M setahun, maka dia pakai tarifnya yang fasilitas, yaitu 11%. Sedangkan kalau peredaran brutonya di antara 4,8 sampai dengan 50, pakainya 2 tarif, 11% dan 22%. Kalau dia di atas 50 M, ya setahun pakai tarifnya yang 22%. Gitu teman-teman. Nah, pertanyaanku tadi kita ngitung, ternyata brutonya itu 8,2 M. Berarti kita mau pakai tarif yang mana? Nah, gitu toh. Kita mau pakai tarif yang mana teman-teman dengan apa yang sudah saya infokan tadi? Mau pakai tarif yang mana? 22% atau 11%? Coba. Silakan. Pakai tarif campuran Ibu. Tarif campuran ya, atau menggunakan 2 tarif. Ya, oke, good, pinter ya, 11% sama 22%. Nah, sekarang Anda tahu kenapa kok harus menggunakan 2 tarif tersebut. Karena peredaran brutonya dia di antara 4,8 sampai dengan 50. Dari mana kita tahu kalau peredaran brutonya dia di antara 4,8 sampai dengan 50? Dari hasil penghitungan kita ini loh.
Itu loh teman-teman, kita ngitung toh. Nah, ini kan hasil penghitungan kita. Angka 8,2 M ini, nanti kalau Anda terjun ke entitas, ini Anda nyari sendiri teman-teman. Ya, jadi bukan nanti lagi ada di soal gitu atau ada di kehidupan nyata gitu, enggak. Ini angka ini Anda cari sendiri nanti. Kalau Anda terjun ke lapangan, gimana cara nyarinya angka ini? Nih, penjualan bersih ditambah pendapatan dari luar usaha, ditambah pendapatan dari luar negeri. Gabungkan. Ngono ceritane. Ya, ketemu peredaran bruto. Bisa mudah-mudahan paham ya. Dah, berarti tadi kita sudah dapat PKP nilainya sekian, gitu ya teman-teman ya. Oke, PKP nilainya sekian. Nah, ini di sini ada PKP dibulatkan. Ini maksudnya adalah PT Dwi minta agar PKP-nya dibulatin. Gitu ya teman-teman ya. Dah, tapi udah bulat nih di belakangnya, ya wes nggak perlu dibulatin lagi. Bagaimana cara kita mencari PPh terhutang? Gimana cara kita mencari PPh terhutang? Karena tadi kita menggunakan 2 tarif, 11 sama 22, berarti tahapan yang pertama cari dulu PKP fasilitas. PKP fasilitas dicari dengan cara 4,8 M dibagi nilai peredaran brutonya dikali PKP-nya. Ya. Itu cara mendapatkannya. 4,8 M dari mana Bu? Default dari undang-undang 4,8 M. 4,8 M dibagi 8,2 M sekian tadi dikali sama PKP. Ini PKP-nya ini. Dikali sama PKP. Ketemu angkanya sekian. Nah, angka ini kan hasilnya ada satuan, puluhan, ratusan. Minta dibuletin. Kita buletin jadi segini. Bulatkan dalam ribuan ke bawah namanya. Ini dibulatkan dalam ribuan ke bawah. Kalau ini sudah dibulatkan, baru kita bisa mencari PKP tidak fasilitas. PKP tidak fasilitas diperoleh dari PKP, ya PKP ini dikurangi dengan tadi PKP yang sudah kita bulatkan atau PKP fasilitasnya. Ketemu PKP tidak fasilitas. Nah, kalau sudah baru cari PPh-nya. PPh atas PKP fasilitas. Berarti 11% dikali nilai yang kita bulatkan tadi. Kemudian yang berikutnya PPh untuk yang tidak fasilitas. Berarti 22% dikali nilai yang dibulatkan tadi. Ya, C11. Kok C11 tuh? Oh iya benar ini C11. Ini benar kan nih? D10 ya, ini D10. Ketemu ini PPh yang terhutang. Ini pajaknya setahunnya itu, pajak setahunnya nilainya sekian. Nah, terus lanjut. Setelah dapat pajak yang setahun, Anda ditugaskan untuk menghitung ya berapakah nilai kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan. PPh pasal 24. Ya. Dari mana angka ini? Dari penghitungan yang sebelumnya, dari sini loh. Angka ini dapatnya. Dari mana PKP? Ya tadi yang udah kita cari nilai PKP-nya tadi itu dari sini. PPh pasal 24 masih ingat ya? PPh pasal 24 itu adalah pajak atas penghasilan luar negeri yang diperbolehkan oleh pemerintah Indonesia sebagai kredit pajak atas seluruh penghasilan ya di akhir tahun. Itu adalah PPh pasal 24. Cara mencarinya gimana? Tentukan nilai terendah dari 3 penghitungan. 2, 3, dan 4 ini dari 3 penghitungan. Penghitungan pertama itu apa? Pajak atas seluruh penghasilan. Penghitungan keduanya pajak yang telah dibayarkan di luar negeri. Penghitungan ketiganya ya pajak maksimum perbandingan. Dari semua ini sudah saya kasih tahu yang terendahnya 10 juta. Untuk di negara Australia yang paling rendahnya sekian.
Sehingga total kredit pajaknya sekian. Ya, nanti dibaca lagi ya teman-teman. Ya, bagaimana cara mencari PPh pasal 24. Wes. Lanjut, ternyata di instruksi 8 itu selain disuruh mencari ini, Anda juga diminta untuk mencari berapakah total kredit pajak ya yang telah dipotong oleh pihak ketiga. Itu termasuk juga pajak yang sudah kita bayarkan di luar negeri. Nah, di sini udah saya rinci nih, udah tak rinci ya, tak detailkan ya teman-teman ya. Kredit pajak dalam negerinya terdiri dari apa saja? Ada impor, penyerahan barang, ada sewa, ada bunga. Nanti Anda jumlahin semua, totalnya sekian. Sedangkan kredit pajak luar negerinya ada yang dari Singapura, ada yang dari luar negeri, gitu ya. Nah, totalnya berapa? Kita sudah dapat tadi sama dengan yang sudah kita hitung tadi ya. Nih angkanya 13. Wes, jumlahkan. A sama B dijumlahin. Itu ya. Nah. Ini adalah PPh pasal kredit pajak, PPh pasal kredit pajak ya. Semua pajaknya ada di sini. Lanjut, kalau ini sudah, yang berikutnya ngitung pajak kurang atau lebih bayar di tahun 2023. Cara ngitungnya adalah PPh yang terhutang, nilai daripada PPh yang terhutang ini dikurangi dengan pajak yang telah dibayar di luar negeri, ya, pemotongan pemungutan lain dan pajak yang telah dibayar di luar negeri, sama pajak yang telah disetorkan sendiri setiap masanya ya, atau angsuran setiap bulannya oleh si WP. Bu tahu dari mana sih angka daripada angsuran? Ada di soal. Ini setahu ingat aku tuh 10 juta setiap bulan. Dianggap Januari sampai Desember itu setiap bulannya mengangsur sebesar 10 juta. Ya, sehingga 10 juta dikali 12. Hasilnya adalah 120 juta. 120 juta per atau 10 juta per 1 juta, aku lupa deh ya, pokoknya segitu. Wes, kalau sudah jumlahin ya teman-teman, dijumlahkan. Ini dijumlahkan potongan yang sudah dibayarkan oleh pihak ketiga dan diri kita sendiri dijumlahkan, ketemu total kredit pajaknya. Ini PPh terhutang kurangi dengan total kredit pajaknya. Oh, hasilnya minus, berarti lebih bayar. Biasanya kalau lebih bayar itu perusahaan mintanya dikompensasi. Umumnya mintanya kompensasi alias diperhitungkan ke tahun yang berikutnya. Supaya nggak ribet aja sih. Ya. Tapi ada juga sih yang minta direstitusi juga ada. Itu terserah WP-nya kok. Ya, suka-suka WP-nya mau kompensasi, mau restitusi. Ya terserah WP-nya maunya kayak gimana. Oke, tapi intinya bahwa pada tahun 2023 ini mengalami lebih bayar. Wes, lebih bayarnya segini. Tugas Anda nanti melengkapi dari mana angka ini bisa diperoleh. Ya. Terus suruh ngitung yang berikutnya apa toh? Anda disuruh ngitung berapakah besar angsuran untuk tahun yang akan datang. Ya, berarti Anda suruh ngitung PPh pasal 25 untuk periode 2024. Ya toh, nah, tadi kan 2023-nya itu adalah kita menghitung besarnya nilai pajak ya kurang atau lebih bayar. Nah, karena ini periodenya 2023, berarti data tersebut akan kita pakai untuk ngitung angsuran di tahun 2024. Nanti kalau aku tanya ya teman-teman ya, PPh pasal 25 itu dalam proses penghitungannya menentukan besarnya nilai nominal setiap bulan angsuran dalam PPh pasal 25 itu kita menggunakan data tahun yang lalu. Ya, nggak boleh pakai data tahun yang berjalan. Lah kenapa kok nggak boleh, Bu? Karena data tahun yang berjalan belum jadi. Ya, jadi gini, ilustrasinya gini, contohnya gini lah. Kita
selama tahun 2026 dari Januari sampai besok nanti Desember, setiap bulan itu harus mengangsur pajak, harus setiap bulan itu harus mengangsur pajak, harus nyicil pajak dengan nilai nominal yang sama, ya, dengan nilai nominal yang sama. Oke, ngitungnya dari mana? Ngitung pajaknya itu datanya pakai data apa? Laporan laba rugi 2026. Laporan laba ruginya udah jadi belum? Laporan laba rugi 2026 belum. Lah kok belum? Karena laporan 2026 laba rugi itu adanya per 31 Desember. Berarti kan 2026 belum ada laporan laba ruginya. Tapi kita sudah harus mengangsur pajak di 2026. Makanya undang-undang menyebutkan menghitung PPh pasal 26 itu menghitung PPh pasal 25 menggunakan data tahun yang lalu. Atau istilahnya stelsel fiktif. Pernah dengar ya, ada 3 stelsel. Stelsel nyata, stelsel fiktif, stelsel campuran. Nah ini stelsel fiktif. Ngitung pajaknya pakai data tahun yang lalu, namanya stelsel fiktif. Ono ceritanya. Maka kita pada saat mau menghitung PPh pasal 26 pakai datanya PPh pasal 25. Loh kok pakai 25? Lah karena 25 kan sudah berlalu dan laporan laba ruginya sudah jadi. Nah kita pakai tuh laporan laba rugi 2025. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya Anda baca, Bu ini nggak salah Bu, ngitung angsuran bulanannya tahun 2024 ya enggak. Ini nggak salah. Karena data yang kita gunakan 2023. Yang udah kita hitung nih dari awal nih 2023. Benar kalau kita suruh mencari 2024 angsurannya. No ya teman-teman ya. Nah ini udah tak kerjain semua ya teman-teman, udah tak kasih tahu loh teman-teman ini. Nah dalam proses penghitungan PPh pasal 25 yang perlu Anda pahami adalah yang boleh diakui sebagai penghasilan itu hanyalah penghasilan teratur. Hanyalah penghasilan teratur. Sehingga di sini ada penghasilan yang tidak teratur. Apa saja penghasilan tidak teratur itu? Pendapatan kontainer sama keuntungan selisih kurs valuta asing. Karena dia masuk kategori tidak teratur, maka dia harus kita keluarkan. Kita keluarkan dulu. Dari penghasilan total, penghasilan neto ini kita keluarkan dulu. Maka nanti Anda di sini akan mendapatkan penghasilan neto yang baru. Di mana penghasilan neto ini merupakan penghasilan untuk yang bersifat teratur. Wes, ketemu nih nilainya sekian yang bersifat teratur. Cari lagi pajaknya. Karena kan PKP-nya berubah. Ini kan PKP sebetulnya teman-teman. Ini kan sebetulnya kan PKP teman-teman. Ya, PKP-nya berubah menjadi PKP hanya untuk unsur penghasilan teratur saja. Kalau PKP-nya berubah, ya pastinya nanti penghasilan pajaknya juga akan mengalami perubahan PPh-nya. PPh mengalami perubahan. Karena kan di sini PKP-nya berubah, maka PPh-nya berubah juga. Berarti ngitung ulang ya teman-teman. Nanti ngitung ulang berapa PKP fasilitas, tidak fasilitas, PPh fasilitas. Hitung ulang semuanya. Ya, dengan nilai peredaran bruto yang sama. Kalau sudah, ya nilai PPh-nya sudah ada yang baru, Anda kurangi dengan total kredit pajaknya, ya, ketemu ya nilai selisih daripada pajak yang harus ambil bayar sendiri gitu. Oke, baik ya, nilainya adalah ini. Maka nanti ketemu yang namanya angsuran PPh. Angsuran PPh itu adalah, nah ini kok pajak dibayar sendiri sih? Kalimatnya benar nggak sih? C32 di sini. Total kredit pajak
Oh, ini total kredit pajaknya ada di sini. Baik, ini total kredit pajaknya di sini ada. PPh harus dibayar sendiri. Oh, jadi PP harus dibayar sendiri sih. Sebenarnya ini bukan PP harus dibayar sendiri dong. Ini adalah dasar penghitungan angsuran. Nah, harusnya begitu kalimatnya. Ini. Nah, maka rumusnya benar. Angsuran PPh-nya adalah C32 berarti ini ya, dibagi 12. Nah ya, betul. Maka ini angsuran PPh-nya adalah nilainya sekian. Gitu. Berarti nanti untuk periode tahun 2024, angsuran yang harus kita bayarkan setiap bulannya adalah 9.302 setiap bulannya. Dah, selesai sudah. Hari ini instruksinya sampai di sini untuk yang buku 2. Wih, buku 2. Mumet ndak sih? Ya toh? Wis, lanjut yang berikutnya. Ya, kita lanjut ke yang berikutnya. Di instruksi 8 tidak hanya sampai di situ ya teman-teman yang harus Anda lakukan. Di instruksi 8 itu Anda juga diminta nantinya untuk melakukan pembayaran menyusun SPT PPh. Tuh, ngitung kurang lebih bayar, ngitung angsurane, nyusun SPT, berarti ngisi SPT teman-teman. Nah, sebelum ngisi SPT ini kita lakukan, berarti kan kita bayar pajaknya dulu. Ya toh? Nah, bayar pajaknya dulu. Nah, bayar angsuran pajak untuk periode Januari 2024. Berarti ini akan kita lakukan ya. Untuk angsuran pajak tersebut kita pakai yang terbaru ya. Jadi jangan pakai yang 10 juta tadi ya. Pakai yang 9 juta tadi ya teman-teman ya. Wes, lanjut. Sedangkan enggak salah, aku salah. Januari 2024 masih menggunakan angsuran yang sama dengan periode Desember 2023. Berarti masih pakai yang sama 10 juta. Ini benar nih, ini benar pakai 10 juta. Mulai April 2024 baru pakai yang kita cari tadi, yang 9 juta sekian. Itu mulai April 2024. Nah, lanjut kita mau ngisi SPT tahunan. Nah, ngisi SPT tahunan untuk wajib pajak badan. Sama, mengisi SPT kalau pakai cara yang lama itu dimulai dari lampirannya terlebih dahulu. Nah ini lampirannya. Apa toh lampirannya toh? Nah iki lampiran untuk kredit pajak. Berkaitan dengan penghasilan dari luar negeri. Ngisinya gini, tahun pajak 2023 gitu ya. NPWP-nya PT Dwi ini seperti ini. Ya, sudah ada di sini. Ini untuk tahunnya pakainya 2020. Kenapa pakainya tahunnya 2024? Guys, ini adalah SPT tahunan. Batas waktu bayar dan lapornya itu adalah bulan keempat tahun yang akan datang. Gitu ya. Berarti dia makanya tahun yang akan datang, periodenya bulan keempat, tanggalnya minta disamain dengan tanggal pelaporan pajak. Berarti 25 April 2024. Gitu. Ya, ini akbar. Terus yang berikutnya di sini untuk SPT tahunan lampirannya adalah penghitungan pasal 26 ayat 4 Rauno. Ya, tetap diisi tapi hasilnya 000 saja. Ya, ini juga sama deh kayaknya nggak ada juga ini. Ya, 00 saja. Ini ya podo ini. Nggak ada juga ini ya, 00 saja. Terus yang ini juga sama, 00 juga. Terus yang ini sami mawon ya 00 juga ini. Terus yang ini juga sama ini ya. Nah, ini juga sama. Kompensasi kerugian nggak ada kompensasi kerugian. Nah, di sini minta lampiran untuk daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Ya, oke. Ini kendalanya teman-teman. Kalau di buku praktikum yang Anda miliki saat ini itu sangat kecil sekali.
Ya, jadi space yang harus Anda isi itu kayaknya nggak mungkin banget Anda lakukan. Oleh karena itu nanti Ibu minta tolong Anda tulis tangan di kertas tersendiri gitu ya, untuk rincian daripada daftar penyusutan tersebut. Ya, Anda isi di kertas tersendiri. Nanti kalau sudah Anda solasi apa Anda staples apa Anda lem gitu ya di buku praktikum Anda. Ya, ini berkaitan dengan proses Anda menghitung penyusutan untuk setiap aset yang dimiliki PT Dwi. Ya, seperti ini. Terus, lanjut lampiran yang berikutnya tentang apa iki? Daftar penyertaan modal ora ono iki kaya ini ya. Kosong. Lanjut, ini adalah daftar susunan pengurus dan komisaris. Oh, ini ada ini. Ya, daftar pemegang sahamnya, siapa saja megang sahamnya PT Dwi ini juga ada. Bisa dilihat di buku 1. Ya, terus ini berkaitan dengan apa iki? PPh final, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tadi ini juga ada. Yang diterima oleh PT Dwi. Ya, bisa Anda lihat nanti yang sudah Anda kerjain di worksheet tadi. Dah, ini diisi. Harus sama dengan apa yang sudah Anda kerjakan. Terus lampiran berikutnya adalah nah ini lampiran berkaitan kredit pajak. Kredit pajak dalam negeri. Tadi kan sudah kita hitung ya kredit pajak dalam negerinya apa saja. Ya, sudah kita hitung tadi kredit pajak dalam negerinya. Di sini diminta dalam SPT tahunan itu dilampirkan, dirinci kembali. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini. Anda rinci kembali ke bawah. Ya, seperti itu. Wes, lanjut. Yang berikutnya Anda diminta untuk mencari yang namanya perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial, guys. Mintanya komersial bukan secara fiskal. Ya, ini semua ada ini. Bisa Anda lihat di buku 1. Oke, dari mana HPP tersebut. Nah, ini tak kasih tahu ini. Udah ada semua. Tinggal Anda pindahkan nanti. Dan disesuaikan angka-angkanya. Ya. Lalu yang berikutnya Anda diminta untuk melakukan lampiran 1 penghitungan penghasilan neto fiskal. Suruh nyari PKP, guys, suruh nyari PKP. Berarti di sini penghasilan neto komersial diisi dulu, komersialnya gimana. Berarti kan ini itu mencontoh ya, mencontoh dari worksheet dari sini tadi teman-teman yang sudah Anda kerjakan di kertas kerja. Nah ini mencontoh dari sini. Ya, mencontoh dari sini, komersial sama fiskalnya sudah ada, Anda pindahin angka-angkanya ke sini. Sesuai dengan nama dari setiap penghasilannya. Dan ini sudah Anda lakukan, sedangkan ketemu penghasilan neto komersial dari luar negeri piro, penghasilan neto komersial secara keseluruhannya berapa. Nanti kalau Bu angka-angkanya kok tidak sesuai dengan, disesuaikan ya. Anda jangan lihat angka-angka ini, angka-angkanya disesuaikan dengan yang sudah Anda kerjakan di lembar kerja di buku 1 tadi itu. Buku 2, maaf. Ya, Anda sesuaikan. Wes, lanjut sampai ke bawah, sesuaikan semua. Di sini ada koreksi positif. Tadi kan kita sudah memetakan mana yang positif, mana yang negatif. Nah, berarti kan tinggal dimasukkan ke sini angka-angkanya. Sesuai nih, penyesuaian fiskal positifnya mana saja. Ya toh? Kemudian yang negatifnya yang mana saja, ya toh? Nah, ini kan tinggal Anda masukkan ke sini semuanya. Wes, nanti nilainya harus sama. Penghasilan neto fiskalnya harus sama dengan apa yang sudah Anda kerjakan di sini, ya. Untuk nilai PKP-nya harus sama. Lanjut, yang berikutnya adalah apa iki? Kita masuk kepada induknya. Ya, terakhir masuk ke induk di sini. Oke, SPT tahunan isi dengan lengkap datanya. Ya toh, kalau sudah ini tidak ada informasi tentang proses audit, ya oleh karena itu ini dikosongkan saja. Ya, dikosongkan saja. Lalu kemudian ini cara mengisinya teman-teman dari induk yang pertama ya. Ini induk yang pertama, lembar yang pertama. Penghasilan kena pajak, berarti kan tinggal Anda masukin angka daripada PKP yang terbaru. PPh terhutang, Anda masukin angka daripada PPh yang sudah kita cari tadi. Silangnya di sini ya, yang pasal 31E tadi ya. Nah, ini Anda silang ini, karena kita kan makanya pasal 31E.
ya, sehingga ketemu PPh terhutangnya adalah sekian. Ini kalau angkanya tidak sama dengan Ibu, nanti tolong diperbaiki ya teman-teman ya. Ini hanyalah Ibu masih pakai angka-angka yang lama ya, yang belum kita sesuaikan dengan data yang terbaru. Nanti Anda perbaiki, sesuaikan dengan data yang terbaru. Kredit pajaknya, sini kasih tahu. PPh tanggung pemerintahan Rauno, kredit pajak dalam negeri ada tadi, luar negerinya juga ada, sehingga totalnya ada. Ini semua sudah kita lakukan teman-teman pada saat tadi kita ngitung. Nanti mau kredit pajak luar negeri mau. Nah ini kan sudah ada semua ini teman-teman. Ya toh? Nah ini tinggal nanti Anda pindahkan ke sini angka-angkanya. Terus apalagi PPh yang dibayar sendiri. Ya PPh yang dibayar sendiri kan berarti kan pajak yang sudah kita hitung tadi. Gitu ya PPh. Yang harus dibayar sendiri maksudku. Ya berarti kan ini dikurangi dengan ini. Ini ada rumusnya ya. Nilai ini PPh terhutang dikurangi dengan nilai daripada kredit pajaknya. Ketemu angkanya sekian. Terus dikurangi dengan PPh yang dibayar sendiri. Berarti angsuran PPh pasal 25-nya. Ya, wes. Ketemu angka di sini adalah nilai sekian nih. Ini nilai yang setelah dikurangi dengan PPh yang harus dibayar sendiri. Tadi ini harusnya nilai 9 juta sekian ya tadi ya. Coba kita cek 9 juta kah tadi? Oh bukan 9 juta, minus malah harusnya PPh-nya. Oh 9 juta minus nih, berarti nanti ini minus nih di sini nih. Lebih bayar nanti yang ada silang ya teman-teman ya, karena hasilnya kan minus. Nah nanti minus nih, jadi jangan ini, jangan yang ini ya, nanti yang ini yang disilang karena hasilnya kan minus. Ya, wes lanjut. Ini nanti disesuaikan. Tanggal 9 mintanya, disetorkannya ya betul. Disetorkannya tanggal 9, dilaporkannya tanggal 25. Ora apa-apa. Ya, boleh-boleh saja. Dah kalau sudah angsuran suruh menghitung angsuran PPh pasal 25. Ya berarti tadi Anda kembali ke penghitungan kita yang angsuran tadi. Mana angsuran tadi? Nah ini dia nih. Ini kan angsuran ini nih. Nah, semua data yang sudah Anda lengkapi ini nanti Anda pindahkan ke sini semua. Wes. Ya, kalau sudah suruh ngitung PPh final dan penghasilan bukan objek pajak udah tadi sudah ada. Ya, yang final dan bukan objek pajak ini sebetulnya bisa dilihat pada formulir. Nah, jumlah bagian A kolom 5. Nah, oke. Kalau nanti di Kortex semuanya sudah langsung terintegrasi ya teman-teman ya. Pada saat Anda mengisi klik gitu udah langsung terintegrasi. Kalau nanti di Kortex. Jadi nggak usah ngisi-ngisi ulang kayak gini. Kalau ini kan bikin capek BP ya. Ya. Kalau di Kortex sudah enak banget itu. Nggak harus capek ngulang ngisi lagi untuk bagian yang sama, nggak seperti itu. Sudah langsung terintegrasi mereka. Terus pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa ndak ono istimewa. Wes berarti disilang istimewanya ndak ada. Terus yang berikutnya lampiran. Mana saja dilampirkan, semuanya dilampirkan. Ya, kecuali surat setoran pajak lembar ketiga PPh. Oh, ini enggak ada. Ya, ini enggak ada ya. Wes, berarti surat pasal ini juga enggak ada. Wes, berarti semua dilampirkan, disilang-silang. Terus ini ditandatangani. Jangan lupa yang tanda tangan adalah akbar perdana. Oke deh. Baik. Dah selesai hari ini sampai di sini, minggu ini sampai di sini. Wes mumet ya, banyak banget yang dikerjakan ya minggu ini. Ada yang mau ditanya sama Ibu? Oh Nikita tuh sampai pusing ya Nikita ya, banyak banget ya yang dikerjain ya. Ya, kita nanti ketemu lagi. Oke nanti juga. Si Raihan malah. Ya semangat ya Raihan ya, dan teman-teman semua ya. Oke Fatimah ya, ada siapa aja nih di sini? Wah banyak ini ya, ada ikut. Oh iya Ibu turut berduka cita ya buat teman Anda, siapa tadi? Iza ya turut berduka cita, semoga husnul khotimah ya untuk neneknya Iza ya. Baiklah, baik teman-teman. Ibu rasa cukup apa yang sudah Ibu sampaikan kepada Anda semua. Oh ayangnya Fatimah juga ya, innalillahi ya, turut berduka cita ya Fatimah ya. Oh pakai ini, ya Allah, innalillahi, ya ampun Fatimah ya. Salam buat keluarganya Fatimah juga ya. Semoga dikasih
ketabahan, kesabaran, keimanan, keikhlasan, ya. Paham lah Ibu lah bagaimana sedihnya karena Ibu juga sudah melalui hal tersebut. Ya, oke deh ya buat Fatimah, buat Iza ya, buat semua teman-teman semuanya ya. Ya, tak ada yang abadi ya teman-teman ya. Yang abadi itu hanyalah amal kebaikan kita ya. Semoga apapun yang telah kita lakukan, insya Allah lah ya menjadi amal kebaikan entah buat diri kita sendiri maupun untuk yang lainnya. Baik, itu saja dari Ibu ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Cukup? Oke, good job semuanya. Raihan gimana Raihan? Ibu izin bertanya terkait untuk minggu depan kita udah mulai ujian lisan sesi 1 ya Bu. Berarti ujian lisan sesi 1 materinya sampai yang hari ini atau di sampai hari ini. Jadi materinya adalah instruksi 7 dan 8. Oke, baik Ibu. Ya, jadi yang sebelumnya udah nggak lagi tanyain sama Ibu ya. Hanya instruksi 7 sama 8. Oke deh, good. Ya, disiapkan ya teman-teman ya. Disiapkan dengan baik ya. Mau konfirmasi satu lagi Ibu. Apa? Tadi itu Ibu kan sempat bilang kalau wajib pajak badan itu kalau dividen itu kalau diinvestasikan kembali nggak kena PPh 23 Ibu. Dikecualikan dari pajak. Sedangkan kalau nggak diinvestasikan kembali kena PPh 23 ya Ibu ya. Tapi saya juga kurang tahu, mohon kalau dikoreksi kalau salah Ibu. Cuman setelah adanya UU Cipta Kerja itu tuh ada perubahan setahu saya. Jadi kalau untuk wajib pajak badan selagi itu dividennya diterima dari perusahaan dalam negeri, dia itu tidak dikenakan dikecualikan dari objek pajak Ibu, maupun itu diinvestasikan atau tidak diinvestasikan kembali Ibu. Oh gitu ya. Ya mungkin benar kali yang Raihan dapatkan informasinya, nanti Ibu cek lagi ya. Ya. Mungkin ibunya juga kurang update kali ya informasi, nanti aku cek lagi ya. Mungkin kalau mungkin masih nanti akan dilihat ya sampai kepada siapa yang memberikan dividen tersebut atau dari mana diperolehnya nilai dividen tersebut ya. Oke deh, ini good info ini buat Ibu juga. Good job Rehan. Ya, sama-sama. Baik teman-teman, ada lagi? Ibu rasa cukup ya teman-teman ya. Ini Ibu mau masuk ke kelas yang berikutnya ya, kelas BK4A ini ya, karena mereka juga hari ini sama ya, online juga sama dengan Anda semua. Oh ya, Fatimah gimana Fatimah? Ini absennya gimana ya Bu? Maaf saya tadi absennya. Saya ketinggalan. Oh gitu ya, nanti absennya tak absenin ya. Teman-teman semua ya, nanti diabsenin sama Ibu. Ini hadir semua gak sih? Ya nanti kalau yang kayak Iza segala macam. Hadir semua ya, oke. Sama Ibu juga baru bisa absen nanti di kampus, jadi mungkin minggu depan kali baru bisa tak absenin teman-teman semuanya. Gitu ya, tapi insya Allah nggak ada kendala sih. Biasa sih aku sih nggak apa-apa sih kalau aku absennya terlambat. Nanti aku bilang sama Pak Budi aja kalau gitu. Ya, oke deh. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua. Salam sehat buat kita semua. Ya, jangan lupa dikerjakan penugasannya karena penugasannya sangat banyak sekali. Ya, dan minggu depan, 2 minggu ke depan kita akan masuk ke tes lisan. Ya, meskipun tes lisan tetap harus hadir ya teman-teman, karena nanti sebelum tes lisan seperti biasanya Ibu akan menginformasikan untuk instruksi yang ke-9, instruksi yang terakhir. Ya, terakhir itu adalah instruksi yang ke-9. Itu yang akan Ibu informasikan di minggu depan. Ya, oke, baik, kita selesaikan hari ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam untuk kita semua. Dadah semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Ya, sama-sama. Oke deh. Ibu live dulu ya.